Kalau kita berprinsip untuk daerah sekarang, untuk kita selamat jadi aktivis, cuma satu pegangan kita. Kita mengutip dari Tan Malaka bahwa idealisme itu adalah keistimewaan terakhir bagi Terakhir yang pemuda. dimiliki. Nah, itu yang menjadi prinsip dasar kita terlebih dahulu. MBG ini harus dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari tata kelolanya, mengatasi keracunan, dan bahkan sampai penegakan hukum. MBG ini harus difokuskan ke wilayah 3T. Kalau kota-kota besar, oke, mereka sudah terpenuhi gizinya, standarnya sudah baik. Tapi di daerah-daerah terpencil, khususnya 3T ini kan masih kurang. Ini Bahwa harus dua segera. yang saya soroti terkait pertanggungjawaban dan transparansi yang hari ini masyarakat itu agak sulit kita untuk mengawal itu. Bagaimana kita mendukung sedangkan kita tidak mengetahui secara rinci apa yang menjadi sasaran presiden. Ini perlu juga di bangsa ini, Pak. Salah satu tuntutan kita itu adalah reshuffle kabinet sesuai dengan meritokrasi. Kalau kita melihat hari ini kabinet kita sangat gemuk. Sejarah wamen kita ada 3. Dan ini wamen ini merangkap jabatan. Dan ini yang menurut kita ya, sepertinya bangsa kita kekurangan orang. Kekurangan orang yang cerdas, profesional di situ. Sehingga dengan kabinet yang gemuk ini yang menghambat dengan berjalannya kabinet Prabowo Gibran. Maksudnya dikurangi itu strukturnya. Saya kira strukturnya perlu dirampingkan. Dirampingkan. Buat apa ada wamen 3? Tapi kan Namun lagi-lagi setiap program ini kan bukan haram hukumnya untuk dievaluasi. Malah dengan adanya evaluasi ini menyempurnakan program itu agar betul-betul dirasakan oleh masyarakat begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Resonansi, podcast yang membahas isu-isu terkini secara reflektif dan mendalam bersama saya Yan. Saya Berlian Ayu. Kali ini kita akan membahas tentang isu yang sedang hangat, ya. Jadi kita sudah menghadirkan 2 narasumber kita, calon tokoh nasional ini. Calon tokoh nasional dan juga aktivis yang Aktivis, kemarin yang kemarin banyak menyuarakan ya suara-suara mahasiswa, keresahan mahasiswa masyarakat Indonesia gitu. Ada Kita- siapa aja sih Bang? Kita kenalkan. Ada sahabat kita dari perwakilan PMI Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Siap. Bang Dedi Wahyudi Hasibuan. Ya, Selamat salam hormat. datang. Terima kasih undangannya Mas dan Abang. Bang Dedi apa kali ini? Kemudian ada perwakilan dari kawan kita dari Bung Paterdewa dari Sekjen Gemeni ya. Iya, Sekian. betul. Terima Berarti kasih. pengurus undangannya. besar semua ya. Gerakan Ini mahasiswa. wajib ditonton oleh teman-teman yang ada di cabang. Gemeni Gerakan Mahasiswa Nasional Nasional Indonesia. Indonesia. Gitu. Udah sangat menyala ini merah dan birunya. Ini pusat dan nasional ini. Iya, itu dialah. Jadi beberapa waktu lalu kita sempat melihat bahwa kawan-kawan ini aksi ya Ya. di jalan, kemudian menyuarakan beberapa hal terkait dengan kondisi bangsa saat ini. Begitupun juga ada pertemuan-pertemuan yang memang itu menyuarakan apa yang terjadi ya kondisi saat ini ya gitu. Nah kalau dari sahabat ya. Panggilnya Mas langsung sahabat. Dedi, ini PMI kan ada beberapa tuntutan yang kita lihat ya. Itu apa saja tuh Mas? Ya, secara garis besar PBPMI sebelum kita merumuskan turun kemarin aksi, memang kita sudah lakukan kajian internal terlebih dahulu. Jadi ada polisi riset yang kita lakukan dan juga konsolidasi di setiap wilayah, dan itu hasilnya kita merumuskan ada 5 poin penting strategis yang sekiranya ini persoalan dasar yang hari ini penting untuk dibereskan oleh kabinet. Nah, garis besarnya adalah evaluasi total kabinet Prabowo Gibran. Dalam tuntutannya itu yang pertama kita melihat bahwa pasal 33 Undang-Undang Dasar ini kami pikir ini perlu ditegakkan karena sudah 80 tahun kita merdeka, namun masih banyak masyarakat kita yang penghasil sumber daya alam ya, di Papua, di Maluku, di Sulawesi, khususnya di daerah-daerah kepulauan itu masih menghadapi ketimpangan struktural.
dari akses dan juga dari perekonomian. Nah, makanya kita mendesak Presiden untuk fokus konsentrasi bagaimana implementasi pasal 33 ini dengan kekayaan negara yang dikelola dan dapat didistribusikan ke masyarakat begitu. Yang kedua terkait dengan perkuat kemandirian ekonomi nasional. Nah, kalau kita melihat hari ini ekonomi nasional kita sangat rentan. Kalau kita melihat bagaimana IHSG turun dan juga kemarin dolar sempat menguat. Nah, ini menjadi gambaran bahwa perekonomian kita sedang rentan begitu. Ya. Dan yang terakhir dan yang selanjutnya yang ketiga itu terkait dengan kepercayaan publik. Jadi dari hasil riset kita melihat angka kepercayaan publik terhadap Prabowo Gibran itu dari angka 70% itu turun ke angka 60. Jadi itu menggambarkan bahwa ada kemerosotan legitimasi masyarakat hari ini, dan salah satunya itu terkait dengan ekonomi. Maka kita membawa isu besarnya ya isu terkait ekonomi. Dan yang keempat itu terkait dengan riset BGN, bahwa kita tahu hari kemarin itu sangat ramai ya. Sebenarnya banyak kita suarakan, sudah lama masyarakat menyuarakan bahwa BGN ini perlu dievaluasi begitu. Bahwa kita melihat ada marak potensi penyalahgunaan anggaran di situ, dan itu terbukti. Jaksa sudah menangkap 3 kan kepala BGN dan wakil. Tapi kalau kita melihat ini narasinya belum secara keseluruhan aktor-aktor yang terlibat itu diusut begitu. Maka kita dorong ini harus diusut tuntas. Dan yang menjadi penting itu bagaimana BGN ini tepat sasaran. Jadi programnya kita tidak tolak, programnya bagus, tapi harus formulasi anggaran itu tepat sasaran. Terus terkait dengan koperasi Desa Merah Putih, memang salah satu tuntutan keras kita itu dibubarkan. Karena kita melihat memang secara praktik, secara anggaran ini sudah menguras APBN, tapi secara manfaat itu belum diterima masyarakat. Karena secara dasar konsep koperasi itu udah bertentangan begitu. Dan yang terakhir sejahterakan buruh. Nah, ini kita melihat di tahun 2026 nih para guru-guru honorer ini kan akan terancam ini dihapuskan. Jadi kita melihat dari 237.000 guru honorer ini penting Presiden untuk menyikapi ini, bagaimana nasib-nasib guru. Bahwa kalau sejujurnya kita berada di sini ya karena guru-guru kita yang mengajari begitu. Saya kira demikian Bro. Oke. Ya, menarik sih, ada beberapa highlight ya Ya. terkait MBG, kesejahteraan masyarakat, apalagi yang guru. tadi disebutkan di daerah-daerah yang sumber dayanya Ya. banyak banget. Terus Iya. juga KDKMP, Koperasi Merah Putih, kemudian tadi disebutkan soal guru honorer ya. Sebenarnya itu obrolannya udah sangat memanas ya kalau Ya. kita pantau di media-media gitu. Kalau dari Bung Patra, Iya, ada iya. kesamaan tuntutan nggak sih atau ada bedanya? Ya, jadi gini, DPP Gemini kali ini kita kalau bersama ketum dan kepengurusan yang lain dalam hal menyikapi dinamika situasi ekonomi dan politik, kita selalu mempunyai tagline yaitu Gemini Satyatama. Jadi Gemini harus berlandaskan dari ketulusan, kejujuran, dan kebenaran. Dan melihat menyikapi situasi ekonomi dan politik hari ini ada 2 faktor yang mengakibatkan adanya gerakan massa, aksi, dan sebagainya. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini adanya atau di dalam negeri ini adanya program MBG, ada KDMP, ada kasus korupsi yang terjadi di BGN dan sebagainya. Kemudian ada faktor eksternal juga. Faktor eksternal ini karena ada sentimen geopolitik dan global yang terjadi. Terus kemudian adanya perang di Timur Tengah. Sehingga dari perang Timur Tengah dan sebagainya ini mengakibatkan harga minyak naik, yang mengakibatkan BBM naik dan sebagainya. Maka DPP GMNI pun ada beberapa catatan yang menjadi evaluasi kepada pemerintah itu sendiri. Nah, di samping itu kami juga mengapresiasi kepada pemerintah. Pada dasarnya, pada intinya, pemerintah ini sedang mengimplementasikan pasal 33 UUD 1945. Dalam hal ini adalah menerjemahkan atau mengimplementasikan dari Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik maupun berdikari secara ekonomi. Bisa dilihat dari program kerjanya, ada satu ekspor satu pintu yang dilakukan oleh PT DSI, adanya Satgas PKH, adanya ingin tanah atau kekayaan alamnya dikuasai lagi oleh negara dan untuk kesejahteraan masyarakat. Tentu inilah yang menjadi impian bersama bagaimana untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Kira-kira seperti itu dari DPP GMNI.
Oke, itu tadi Beliau soal tadi ngomong panjang ini. sekali tanpa jeda begitu saya dengar. Kenapa emang? Banyak gitu. Hampir-hampir ada titiknya gitu. Tapi aku penasaran nih soal turun aksinya. Iya. Kan ini wilayahnya di lingkup ibu kota ya. Tuh. Ketika turun aksi ada ini enggak kejadian atau mungkin Hmm. hal yang memanas di Lapangan jalanannya ya itu? gitu. Karena kan membawa banyak tuh mahasiswanya kan. Kan Bang Dedi ini kan Siap. kemarin korlap kan? Iya, Korlap kan? betul. Mungkin Ada bisa kedatangan korlap ini. Tuntutannya apakah sudah terdistribusikan, artinya diterima, dan kondisi di jalanannya seperti apa? Ya, saat kita berapa hari yang lalu, tanggal 22 Juni kita aksi serentak, instruksi di 2 hari yang lalu berarti. ya 300 titik 300 titik ya. yang kita harapkan pengurus wilayah cabang juga melaksanakan aksi serentak juga hingga tanggal 24. Dan ini bagian dari amanat mandat rakyat yang hari ini memang ditumpukan kepada mahasiswa. Kalau kita melihat, kalau bukan kita siapa lagi yang mendorong perbaikan negara hari ini. Dan kita melihat situasi itu, awalnya kita mau aksi di Patung Kuda di hari Senin. Cuma kalau kita melihat, oh ternyata ada masa aksi yang berbeda lagi. Iya. yang dari kelompok tani yang mendukung program makan bergizi gratis. Nah, ini atas dasar itu kita coba pindahkan lokasinya di gedung DPR. Kenapa tidak gabung sama-sama aja di situ? Ya, beda kan. Jadi secara frame yang akan kita bawa ini berbeda. Itu yang kita hindari, jangan sampai ada gesekan di antara anak bangsa. Kita sadar bahwa kita di alam demokrasi, jangan sampai ada, ya kita ingin apa yang kita suarakan itu tidak ada pertumpahan darah begitu. Ya itu hal yang wajar ketika ada yang pro dan kontra. Jadi kemarin itu kita pusatkan aksi di gedung DPR dengan ya estimasi massa yang hadir kemarin itu hampir 3.000. Itu dari Jabodetabek dan juga Jawa Barat. Nah itu memang kita berkonsolidasi di pusat di Jakarta. Tapi memang dalam pelaksanaan kemarin Gimana? ya ada sedikit Ya riak-riak lah ya. riak-riak lah, biasa kalau Biasa. mahasiswa kan begitu. Sampai kias-kias Iya. gitu nggak sih? Masih terkendali Masih chaosnya. Sorry, tapi kenapa tidak gabung dengan tadi kelompok apa tadi? Yang di Kelompok Patung Kuda. Kelompok tani ini. Kelompok tani yang itu kenapa? Ya itu yang saya sampaikan, bahwa narasi dan gagasan kita itu yang kita bawa ada sedikit yang berbeda. Bahwa hari ini PMII melihat MBG itu baik, bagus, tapi kita melihat ada catatan kritis yang perlu kita sampaikan. Nah, yang kita khawatirkan ketika satu frame ada provokasi massa, ini nggak terkendali. Akhirnya narasi yang dibangun adalah narasi bahwa massa antara PMI dan masyarakat benturan. Nah, ini yang kita nggak mau di framing nih di media. Gitu. Gimana? Coba Saya deh. kira Berarti demikian. kalau dalam pikiran Bang Dedi sendiri tidak mendukung itu karena berbeda itu aja, atau kalau pandangannya tentang mereka ini kenapa? Ya kalau pandangannya terkait kelompok, ya kita tidak mau mendegradasi suatu kelompok. Tetap siapapun yang ingin menyampaikan pendapatnya di muka umum itu sah. Karena itu yang sudah diamanatkan dengan undang-undang. Intinya tidak sepakat, tidak sejalan sama mereka ya. Ya, tapi aneh juga sih Bang ya. Maksudnya kayak mahasiswanya buat menuntut untuk evaluasi, tapi masyarakatnya malah dukung. Jadi kan Iya. aneh juga Itu ya. mau kita. Jadi kita di DPR itu berdampingan juga ternyata dengan kelompok tani. Oh gitu. Tapi itu hari apa kalau Di hari Senin. 22 atau 22. Oh berarti masih hari efektif ya. Biasanya kan ada demo yang di luar hari efektif malah nggak ada orangnya kan di DPR. Memangnya kamu tahu itu efektif dan tidak efektif. Kita kan memantau. Iya. Oke. Tapi ditemuin nggak sama DPR-nya? Ya sampai kami selesai tidak ada yang nemuin. Oke. Alhamdulillah. Ya. Sebenarnya kan demonstrasi jalan terakhir ya. Kita sudah coba kajian, kita sudah coba untuk berdialog. Tapi ya memang keputusan finalnya ya kita harus turun. Iya. Ini kita kayak Bang Patra lagi nih. Saya lihat kawan-kawan Gemini ini kebetulan memang sekjen kan? Iya.
Jadi ada gabung di beberapa kelompok. Kan PMI kan tidak ikut itu. Ya, tidak Yang ikut. apa yang itu rumah apa? Yang di Cendikia atau Oh, jaringan cendikia, forum sekjen. Forum sekjen kan. Betul. Tapi kan hadir kan. Hadir. Nah, apa tuntutan di dalam itu? Poin-poin aja. Ya, kalau dalam forum jaringan cendikia sendiri ada beberapa poin tuntutan. Mungkin hampir mirip-mirip dengan teman-teman yang ada di PMI. Kita bahwasanya yang pertama terkait MBG. MBG ini harus dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari tata kelolanya, mengatasi keracunan, dan bahkan sampai penegakan hukum yang terjadi belakangan ini kan kasus korupsi marak terjadi di mana-mana di BGN itu sendiri. Harapannya dengan penegakan hukum ini bisa diselesaikan. Jangan hanya kita ini tidak hanya tumpul, tidak tajam, harus segera diselesaikan. Yang kedua terkait KDMP. Terkait KDMP pun perlu banyak evaluasi yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Karena bagi kami menilai KDMP dan MBG ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena KDMP adalah sebagai wadah, sebagai di mana tempatnya bahan pokok, dan MBG adalah penyaluran bahan pokok itu sendiri. Jadi ini satu kesatuan. Yang ketiga, kami juga mengomentari bahwasannya gerakan-gerakan dalam hal aspirasi bisa dilakukan dengan cara-cara yang baik, kan gitu, seperti itu. Dalam hal demokrasi, kemarin juga di DPP GMNI kami mungkin mengambil forum yang berbeda dari teman-teman yang lain. Kami melaksanakan konversi pers, kami melaksanakan dialog, karena inilah bentuk dari demokrasi yang kita pilih. Karena demokrasi dalam hal menyampaikan pendapat, kritik dan saran bisa dilakukan dengan dialog atau judicial review atau teman-teman yang melaksanakan aksi sesuai dengan amanah konstitusi. Betul. Saya lihat itu ada satu satu tuntutan atau satu tagline, yaitu tidak boleh ada tunggangan politik. Betul. Ini kita menyangkut dengan adik kita dari ketua BEM UBK. Kita sebenarnya mau undang dia tapi kasihan adik kita, sebenarnya dia Nanti harusnya dia di sini. Iya. Serius. Harusnya di sini. Cuma kan karena dia juga kan aktivis kan. Nah, itu poin itu yang saya lihat. Oh, jadi bagaimana pandangan kawan-kawan terkait dengan beberapa aktivis yang ibaratnya ada tunggangan gitu. Bahkan dia dikonfrontir begitu di depan umum lain begitu. Apakah kawan-kawan ini masih memiliki idealisme yang diharapkan begitu? Bagaimana kepada masyarakat bahwa tuntutan itu sejalan dengan tidak ada tunggangan begitu? Kalau saya gini melihatnya, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bung Karno atau Insinyur Soekarno, founding father atau presiden pertama kita, bahwasannya gerakan mahasiswa, gerakan pemuda jangan sampai menjadi gerakan yang hantam kromo, atau gerakan yang tidak terarah, atau gerakan yang hanya mencaci maki, gerakan yang tidak punya landasan. Dalam artian setiap gerakan, setiap kita menyampaikan aspirasi maupun kritik tentu harus dilandasi oleh kajian yang sangat komprehensif atau kajian yang konstruktif. Dalam hal sebuah gerakan juga harus dibarengi tujuan kita maunya seperti apa, agar, dan kembali lagi, kita sebagai mahasiswa yang sebagai kaum intelektual bisa dipertanggungjawabkan nilai-nilai intelektual kita, nilai-nilai idealisme kita. Kira-kira itulah yang bisa disampaikan. Enggak, saya diceramai gitu. Jadi saya dengar aja nih. Siap. Kalau dari Bang Deddy gimana melihat sebenarnya kan ada tuntutan yang menyuarakan suara rakyat, artinya harus ada perbaikan nih dari tuntutannya mereka, tapi ternyata ketika mereka audiensi masuk ke satu gedung dengan wakil presiden, adalah itu berita keluar kan. Misal kalau dari Bang Deddy masuk ke gedung itu, apakah itu juga akan diambil? Kan bisa jadi kan, kita bukan di posisinya dia, ya kan? Kita bukan di posisinya dia, kita nggak tahu mereka ngobrolin apa, kemudian audiensinya di dalam seperti apa, bisa jadi kan? Tapi pandangannya gimana? Sepakat nggak itu? Maksudnya sepakat dengan kejadian itu, maksudnya dengan
kondisi yang seperti begitu? Baik, kalau kita berprinsip untuk daerah sekarang, untuk kita selamat jadi aktivis, cuma satu pegangan kita. Kita mengutip dari Tan Malaka bahwa idealisme itu adalah keistimewaan terakhir bagi Terakhir yang pemuda. dimiliki. Nah, itu yang menjadi prinsip dasar kita terlebih dahulu. Kalau kita melihat fenomena kemarin, ketua BEM bertemu dengan Wapres, kita menghindari pembahasan subjektif itu. Bahwa secara prinsip kalau kita memahami, kita sah-sah saja bersilaturahmi dengan siapapun. Bahkan kita bisa bersilaturahmi dengan petani. Kenapa itu yang nggak menjadi sorotan ketika mahasiswa turun berdialog dengan para petani, para nelayan? Kenapa yang menjadi sorotan itu adalah ketika masyarakat dari mahasiswa ketemu dengan Wapres. Saya kira pertemuan itu tidak ada masalah. Iya. Yang menjadi masalah konteks pembahasan yang dibawa apa? Apakah ide gagasan atau kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, atau kepentingan masyarakat yang disuarakan. Selagi itu menjadi kepentingan untuk kemaslahatan umat, saya kira sah-sah saja. PMI dalam sikapnya hari ini, misalnya tadi Mbak menyampaikan ketika PMI diundang ke istana gimana? Ya kita sangat siap. Kita siap dalam arti bahwa kita sudah siap menyiapkan kajian, kita sudah menyiapkan beberapa analisis masalah dan rekomendasi itu. Karena kalau kita melihat satu sisi yang menjadi kritik juga terhadap presiden hari ini, saya harus suarakan itu. Bahwa hari ini presiden takut bertemu dengan mahasiswa. Kanal saluran untuk menyampaikan aspirasi itu belum terbuka. Kalau kita melihat sebelumnya para wartawan, media itu berdiskusi dengan presiden, dengan kelompok-kelompok ormas, tapi kelompok pemuda belum. Nah, itu yang menjadi penting bahwa presiden dia juga harus membuka pintu kanal itu untuk berdiskusi dengan mahasiswa, berdialog. Bahwa dialog kita ini adalah konstruktif, bahwa ini bagian hubul waton minal iman, kecintaan kita terhadap negara ini sebagian dari iman. Nah, itu pegangan kita. Ya, bagaimana Bang Dedi melihat kondisi yang terjadi yang menimpa kawan-kawan dari BEM yang dinilai ada menerima suap tunggakan gitu ya, penunggangan dari kepentingan gitu yang terjadi beberapa hari lalu gitu. Ya, kalau kita melihat persoalan itu, kita coba menguraikan satu persatu. Yang pertama, saya rasa setiap mahasiswa berhak untuk bertemu siapapun. Setiap aktivis berhak menemukan bertemu dengan siapapun, mau itu petani, nelayan. Yang menjadi persoalan kenapa bukan itu yang disorot oleh media begitu. Karena itu yang menjadi penting bahwa hari ini mahasiswa masih dekat dengan rakyat begitu. Nah, persoalan kemarin yang ramai-ramai itu ya secara prinsip kalau kita menyikapi dari PMI melihat ya kita sah bahwa silaturahmi itu ada hal yang harus kita lakukan, bahwa silaturahmi itu bagian kita mempererat silaturahmi. Apalagi kalau kita melihat kejadian BEM kemarin itu ya kita tidak menyerang personal, bahwa yang kita serang adalah tindakan ya itu sebenarnya mencoreng bagaimana publik hari ini melihat mahasiswa. Tentu yang dirugikan dari kalangan mahasiswa begitu. Saya kira demikian, Bang. Oke, kita boleh nge-breakdown ya. Iya. Nge-breakdown tuntutannya ada evaluasi terkait MBG dan juga Koperasi Merah Putih. Kita mulai dari MBG dulu deh. Di distribusinya MBG itu kan sudah banyak ya menggait karyawannya, kemudian yang menerima manfaat juga ada dari anak kecil, bahkan sampai di daerah-daerah pelosok tertentu kan sudah terlihat ya manfaatnya. Artinya anak sekolah itu ada MBG, ada yang mengatakan sih ya lebih semangat atau gimana, walaupun dalam distribusinya ada yang menuntut bahwa ada yang mengganggu jam sekolahnya gitu. Nah, tanggapannya bagaimana bahwa kalian menuntut evaluasi MBG tapi dalam berjalannya program ini sudah ada yang menerima manfaat? Kenapa tidak ditutup aja, Mas? Tuntutannya ditutup secara keseluruhan. Kan udah ada yang dapat manfaatnya, Bang Yahya. Kenapa harus ditutup? Kayak yang lain kan juga langsung tutup semuanya gitu. Iya. Jadi Ya dari Bang Dedi dulu. baik. Ya benar tadi yang disampaikan sama Mbak, bahwa kita tidak boleh menafikan itu, bahwa dengan adanya MBG, koperasi desa itu
membuka lapangan pekerjaan hari ini. Itu kita memang apresiasi. Maka kalau kita melihat program MBG yang pertama, bahwa MBG ini programnya sangat baik. Saya lahir dari anak yang miskin. Dulu saya pernah ngerasakan bagaimana sekolah itu dalam keadaan lapar, dan itu sangat mempengaruhi tindakan kita di sekolah. Itu saya akui. Maka ketika ada program itu kita setuju. Tapi yang menjadi persoalannya adalah apakah APBN kita cukup terus-menerus menampung program MBG itu. Maka kemarin ada usulan dari kita itu bahwa MBG tetap berjalan, tapi harus dengan porsi yang tepat sasaran. Khususnya kalau kita melihat berjalannya MBG hampir 2 tahun ini, malah masyarakat 3T, masyarakat yang di pelosok, itu malah yang nggak menerima manfaat dari MBG itu. Karena lebih banyak manfaat MBG itu ya di perkotaan, di perdesaan. Bahkan untuk yang di pelosok itu nggak sampai. Nah ini kan bisa kita runut dari pemerintah. Oke, kalau pemerintah nggak bisa tetap mengambisi dengan 80 juta penerima, kenapa sih nggak bisa kita efisienkan begitu? Bahwa tagar Presiden Prabowo kan mengefektifkan anggaran. Hanya tepat sasaran ya begitu ya. Oke, kita ngambil data 18 juta penduduk miskin. Kita punya dari Kemendikbudrismen. Kenapa tidak data itu? Kenapa tidak para kantin-kantin yang dilibatkan, yayasan-yayasan dari sekolah? Malah ya. Itu lebih efektif ketimbang kita yaitu bola si malakama ketika pemerintah membuka lapangan pekerjaan, tapi satu sisi malah ini menjadi penghambat program itu berjalan. Maka kami pikir dari hasil kajian kita perlu rasanya Presiden mengevaluasi total, meriset kembali BGN itu. Bagaimana dengan anggaran 300 atau kemarin sudah dikurangin 268 triliun itu bisa benar-benar bermanfaat, sehingga alokasi anggaran untuk sektor yang penting, khususnya untuk pendidikan dan kesehatan, ini juga tidak merusak program-program yang lain yang dirasakan dengan masyarakat begitu. Terus dengan KDMP, oke, dengan target hampir 40.000 lapangan pekerjaan, tapi kita belum melihat arah koperasi ini bagaimana begitu. Oke, di bawah Kementerian Koperasi, tapi dalam pelaksanaannya ada Agrinas, ada pelatihannya lewat Kementerian Pertahanan, ada seperti kita melihat pengaburan pertanggungjawaban. Bahkan kepala desa itu ex officio. Ya. Ketika ini ada terjerat hukum, ini bisa menjerat kepala-kepala desa begitu. Nah, kenapa kita tidak coba menyempurnakan BUMDes yang ada begitu? Karena kalau kita melihat ini kan programnya diseragamkan, bahwa penyediaan bahan pokok, tapi dalam pelaksanaannya malah bahan pokok itu diambil dari retail juga begitu, bukan benar-benar masyarakat setempat dengan keanekaragaman hayatinya yang ada itu yang didorong begitu. Bahwa tidak mungkin masyarakat desa yang membangun koperasi yang di daerah kepulauan yang seperti itu tidak diberdayakan itu potensi alamnya. Bahkan kalau bisa melalui koperasi itu dengan gagasannya Bung Hatta, Supomo, ini kan ingin melihat koperasi itu benar-benar dari rakyat, dari anggota, oleh anggota, untuk anggota begitu, bukan dari pemerintah. Oke, kita ngambil dari perspektifnya Sumitro yang hari ini yang dicoba untuk diimplementasikan oleh Pak Prabowo. Tapi dalam perspektifnya itu sangat bertentangan. Bahwa kalau dulu Sumitro itu melihat bahwa koperasi itu tidak boleh melalui intervensi negara, tapi faktanya hari ini negara yang mengintervensi. Bahkan dengan konsepnya Sumitro itu kalau bisa ya 1%, 1-5% laba BUMN itu ya untuk berjalannya koperasi begitu, sehingga itu nggak membebani APBN kita. Yang menjadi pertanyaan, ketika koperasi Merah Putih ini gagal menjadi proyek mangkrak, siapa yang menanggung beban? Kita semua. Sedangkan anggaran itu sudah dikucurkan habis. Maka kalau kita melihat kondisi fiskal kita hari ini sangat defisit. Nah ini yang berbahaya. Jadi program itu belum memunculkan produktivitas untuk kembali ke pendapatan negara begitu. Maka kita perlu, kalau tidak bisa dibubarkan, paling ringan ya ubah skema koperasi Desa Merah Putih itu sesuai dengan pasal 33 tadi, bahwa perekonomian negara, ekonomi kita itu ekonomi demokrasi begitu. Bahwa itu soko guru bangsa kan sebenarnya, koperasi Betul. dikelola secara kekeluargaan. Betul. Saya kira demikian. Ya sih, tapi memang kalau dari risetnya tadi ya, Iya.
konsep Koperasi Merah Putih yang hari ini itu menurut Mas Dedi agak kurang tepat itu di bagian mananya? Yang pertama konsep top and down, atas ke bawah. Koperasi itu kan seyogyanya dengan Bung Hatta, Supomo itu meneriakan selalu, termasuk Sumitro, bahwa koperasi itu lahir dari aspirasi dari rakyat setempat. Jadi rakyat sendiri yang menentukan apa koperasi ini yang untuk mereka lakukan begitu. Produk apa? Kalau diseragamkan semua retail, jangan-jangan koperasi ini hanya menampung untuk oligarki nasional Sampai untuk desa masuk. sampai begitu. desa kan juga semua, kalau top down kan dari desa juga dipaksakan untuk apa, ada koperasi. Kalau sebenarnya kan koperasi kan tingkatan kabupaten provinsi gitu kan. Kalau sekarang kan kalau desa-desa kan berarti setiap desa kan berarti kan kue perekonomian itu kan juga tidak berjalan di situ. Ya, Nah, makanya ini top down ini kan aturannya ini kan undang-undang nomor 25 itu kan. 92 perkoperasian. Ya. Tapi per tahun 2023 kalau salah itu sudah dibahas lagi, dan kemarin kita juga ngundang tentang Forkopi di sini. Jadi kita bahas tentang bagaimana dengan aturan dari apa, kan lagi digodok dari UU perkosian itu. Ya. Iya. Nah, sampai seolah-olah kayak kita harus mengikuti karena top dari atas ke bawah, sehingga aturannya harus mengikuti koperasi kan secara umum kan semua banyak gitu, Mas. Nggak Tapi hijau segala bukan hanya galanya. koperasi desa, bukan. Hmm. Kita pun juga bisa membuat koperasi. Cuma kan itu lagi, bahwa karena dia dari atas ke bawah, itulah yang membuat Ya. ya aturannya harus bagaimana dengan aturannya itu, aturan tentang koperasi itu. Ya. Belum berjalan aja sudah belum penerapannya sudah banyak yang ini kan, banyak yang bersuara ini. Itu problem sebenarnya. Kalau Mas Patra sendiri gimana tuh? Kalau dengan tuntutan ini kan, kalau game ini kan ada beberapa tuntutan juga, termasuk dengan MBG, koperasi desa juga kan masuk juga dalam tuntutan itu. Betul. Yang pertama terkait MBG. Kalau GMNI menilai MBG ini adalah program yang sangat baik. Program yang memang benar-benar ini untuk dirasakan oleh kaum-kaum yang ada di bawah. Karena sesuai dengan tujuan awalnya, MBG ini kan untuk pengentasan kemiskinan, untuk memberikan gizi buruk, mengentaskan gizi buruk. Bahkan ya semua yang tadi disampaikan, dengan adanya program MBG dan KDMP ini bisa membuka lapangan pekerjaan yang sangat banyak. Kemudian dengan adanya MBG, masyarakat yang awalnya tidak punya uang bisa makan akhirnya. Kan itu. Tapi dalam hal pengelolaannya tentu banyak evaluasi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Seperti contoh kasusnya adalah MBG ini harus difokuskan ke wilayah 3T. Kalau kota-kota besar oke, mereka sudah terpenuhi gizinya, standarnya sudah baik. Tapi di daerah-daerah terpencil khususnya 3T ini kan masih kurang. Ini yang harus segera redistribusinya, rebudgeting dan refocusing anggaran untuk segera diselesaikan oleh pemerintah. Kemudian KDMP tujuannya juga sudah bagus untuk melaksanakan perputaran roda ekonomi yang ada di tingkatan desa. Lagi-lagi dalam hal pelaksanaannya terkait fiskal negara dan sebagainya, anggaran dan sebagainya. Oke, kita sepakat refocusing koperasi Desa Merah Putih yang awalnya pemerintah hanya 80.000, hari ini hanya 40.000 yang akan di pembangunan dan sebagainya. Tapi kembali lagi, agar ini menjadi sokoguru ekonomi kita sesuai dengan pasal 33, libatkanlah masyarakat setempat. Jangan sampai ini top down yang tadi disampaikan oleh teman-teman PMII. Masyarakat desa akhirnya tidak tahu menahu nih, apalagi terkait pembangunan, terkait sebagainya. Ini yang tolong dilibatkan juga. Dan kita sebagai mahasiswa pun akhirnya berharap ini juga kita dibantukan atau mengawal dan sebagainya agar MBG dan KDMP sesuai dengan cita-cita awal, sesuai dengan tujuan awalnya. Karena MBG dan KDMP adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, kira-kira itu. Kalau tidak mau dengar, Misal programnya tetap jalan dengan konsepnya mereka seperti itu, Bang Dedi kan apakah tadi sekitar 3.000 ini kan nggak mau dengar lagi, gimana nih? Ya, tentu kita coba dengan cara dialog terlebih dahulu, dialog, aksi. Kita harapkan ya Presiden mendengar suara kita, mendengar suara masyarakat.
Jadi ada garis besar bahwa memang ini program strategisnya presiden, bahwa ini dikampanyekan sebelum beliau terpilih. Mungkin memang ini menjadi tanggung jawab amanah beliau yang harus memang dituntaskan. Namun lagi-lagi setiap program ini kan bukan haram hukumnya untuk dievaluasi. Malah dengan adanya evaluasi ini menyempurnakan program itu agar betul-betul dirasakan oleh masyarakat begitu. Tapi kalau sekiranya memang oh iya presiden tetap dengan skema yang sekarang, ya tentu kita akan melakukan penolakan itu. Turun lagi. Sampai memang Pak Presiden ya benar-benar merumuskan dengan baik bahwa kita memiliki secercah harapan kepada presiden hari ini, walaupun tidak banyak. Saya boleh jujur itu, tapi kita masih memiliki bahwa konsep agenda presiden ini jelas ada. Kalau kita melihat, tapi dalam pelaksanaannya, dalam implementasinya itu yang kita kira itu butuh pengawalan yang serius. Bahwa dua yang saya soroti terkait pertanggungjawaban dan transparansi yang hari ini masyarakat itu agak sulit kita untuk mengawal itu. Bagaimana kita mendukung sedangkan kita tidak mengetahui secara rinci apa yang menjadi sasaran presiden. Ini perlu juga dikomunikasi. Jadi saya perlu masuk lagi Bang, saya lupa. Salah satu tuntutan kita itu adalah reshuffle kabinet sesuai dengan meritokrasi. Kalau kita melihat hari ini kabinet kita sangat gemuk. Sejarah wamen kita ada 3. Dan ini wamen ini merangkap jabatan. Dan ini yang menurut kita ya sepertinya bangsa kita kekurangan orang yang cerdas, profesional di situ. Sehingga dengan kabinet yang gemuk ini yang menghambat dengan berjalannya kabinet Prabowo Gibran. Maksudnya dikurangi itu strukturnya. Saya kira strukturnya perlu dirampingkan. Buat apa ada wamen 3? Tapi kan itu sebenarnya untuk menjawab stabilisasi politik. Ya, betul yang Abang bilang tadi. Maka dalam salah satu kajian riset kita itu ya, presiden jangan hanya mempertimbangkan persoalan stabilitas politik. Dengan jabatan sekarang memang stabilitas politik kita memang tidak juga. Tapi yang dibutuhkan hari ini, masyarakat menginginkan bahwa setiap pos-pos jabatan strategis itu betul-betul ahlinya, betul-betul memang yang mempunyai otoritas. Kayak kemarin ramai-ramai banyak yang menolak bahwa pengangkatan kepala BGN ini bukan ahli gizi. Ini kan menjadi sorotan. Kenapa sih presiden tidak menempatkan orang terlebih dari jabatan politis, tapi menempatkan orang yang teknokratis, yang memang profesional di bidangnya. Maka saya ada ide kemarin tuh, kenapa tidak BGN dibubar saja? Sudah masuk saja ke Kementerian Kesehatan. Toh juga sebelumnya penanganan stunting juga sudah dilaksanakan oleh Posyandu dan lain-lain, angka stunting itu. Oh ini apa namanya? Dan kita bisa keseragaman ya. Jangan sampai tumpang tindih. Tumpang tindih itu tadi. Maksudnya kita sudah ada yang menangani itu, tapi kita bikin lagi. Dan itu kan menguras anggaran negara ya. Itu yang kita sebut bahwa kabinet Prabowo Gibran hari ini terlalu boros. Tapi nggak senior kita juga dalam situ. Iya. Ya. Tadi ingin merampingkan kabinet gitu ya. Bagian mana yang perlu dirampingkan tapi tetap menjaga kestabilitasan? Ya, saya kira Badan Gizi Nasional kan baru ya, baru dibentuk. Saya kira itu sebenarnya perlu dibubarkan, tidak perlu ada. Sudah masukkan dengan Kementerian Kesehatan, petugas-petugas Kementerian Kesehatan. Ya memang salah satu kontradiktifnya nanti ya kita kehilangan para SPPG, maksudnya petugas itu. Tapi itu demi kita merampingkan dan tidak tumpang tindih. Bahwa hari ini komunikasi antara kabinet itu saling berputar. Tidak menemukan percepatan pengambilan keputusan itu gitu. Bukan itu malah tidak terfokus. Saya kira itu malah terfokus. Kementerian Kesehatan kan bisa membentuk suatu sub-sub bagian kembali. Kan yang ditangani hanya gizi, makanan begitu. Tinggal nanti bagaimana implementasinya, bisa dikolaborasikan dengan yayasan sekolah. Tinggal tempatkan orang-orang ahli di bidang kesehatan tuh yang ahli gizi. Kan cukup 1 orang di setiap apa. Itu tinggal diskemakan begitu. Jadi bagaimana Bang Patra? Kita sepakat untuk BGN dibubarkan atau kita mainkan itu? Oh jangan. Bagi saya agar lebih terfokuskan, agar lebih bisa pemerintah ini berjalan secara semestinya sesuai dengan tujuan awal, tujuan presiden kita.
ya memang BGN harus tetap berlaksana dan MBG harus tetap terlaksana kalau bagiku. Karena agar lebih fokus. Kalau semuanya dipindahkan ke Menkes apa sebagainya nanti tumpang tindih. Ada tumpang tindih yang akhirnya tidak fokus, tidak merata. Kira-kira seperti itu. Oke, saya ada pertanyaan. Jadi sebelum abang-abang turun aksi lagi nih, kalau misal nggak didengarkan, apakah sebelumnya belum ada audiensi ke DPR RI maksudnya? DPRD kan sudah ini ya teman-teman cabang ya mungkin. Kalau mereka DPR mau RI. sebenarnya kan diterima. Iya kan, bisa Iya. audiensi ke komisi yang berkaitan dengan misal Komisi MBG 9 misalnya, atau Komisi 9. Koperasi Merah Putih itu. Apakah sebelumnya belum ada agenda untuk audiensi ke DPR RI dari Atau Bang memang tidak mau Patra? nih? Ya sejauh ini belum ada. Tapi kalaupun bisa membuka pintu seperti kemarin ya. Kemarin kan ada aksi beberapa mahasiswa yang diterima juga oleh DPR RI bahkan oleh Wapres. Ya bagi kami ini suatu langkah konkret bagaimana DPR bisa membuka diri. Bisa sesuai dengan tugas, fungsi dan pokok dari DPR itu sendiri mendengarkan aspirasi dan menyalurkan aspirasi itu kepada pemerintah. Harapannya DPR bisa membuka pintu kami juga untuk menyampaikan kajian-kajian yang ada di DPP GMNI. Bagaimana kajian kita bisa disalurkan ke pemerintah langsung, kira-kira seperti Tapi itu. janji ya, kalau DPR udah terima, jangan lagi turun ya. Bukan begitu. Apakah kita diteruskan? Lo kan DPR juga kan ada apa unsur dari pemerintah kan di situ juga. Iya. Apa namanya fungsi legislasinya kan Betul. berjalan di situ. Siapa tahu pemerintah melalui DPR kan juga mendengar aspirasi kawan-kawan. Iya. Iya. Tidak hanya mendengarkan tapi juga melaksanakan. Melaksanakan. Kalau sudah melaksanakan janji ya jangan turun. Kita kawal. Kita Bahkan kawal, kalau program betul. ini baik ya kita pasti kawal. Kawal ya. memang harus dikawal. Harus dikawal. Kalau program-programnya harus dikawal. Gitu. Betul. Jadi BGN dibubarkan, tapi MBG programnya kita setuju. Bagus. Setuju. Kalau Setuju. BGN, MBG tetap dilaksanakan dan dilanjutkan. koperasi desa Untuk pelaksanaan sekarang saya nggak nggak setuju. Kita dari PBPMI hasil kajian kita ya memang harus dibubarkan atau direformasi ulang. Kalau nggak direformasi ulang, Ya kita akan tuntut sampai itu kita akan perjuangkan itu sampai itu memang menjadi program yang betul-betul ketika manfaatnya hadir di masyarakat itu betul-betul bermanfaat begitu. sama nih. Kalau KDMP tetap dilaksanakan sesuai kajian DPP GMNI agar ini programnya satu kesatuan sebenarnya MBG dan KDMP kembali lagi harus tetap dilanjutkan. Tapi kalau di koperasi itu kan ada pelatihan ya yang Iya. sekarang di 30.000 orang malah 30.000 sudah. orang dengan model pelatihan seperti agak keras gitu ya mungkin ya. Militerisasi mau aku bilang. Ya seperti itulah. Tanggapannya bagaimana? Apakah itu ada kaitannya nih dengan Koperasi Merah Putih? Jadi kalau kita melihat kan arah dari pemerintah kenapa selalu bikin apa namanya? Ya kayak sekedar latihan militer lah untuk mendisiplinkan kan para yang nanti bekerja begitu. Tapi kalau kita melihat ya itu sebenarnya tidak terlalu urgent begitu untuk dilakukan. Tidak sinkron sebenarnya. Ya tidak sinkron. Tidak sinkron karena koperasi ini kan menyangkut dengan faktor-faktor ekonomi misalkan. Itu yang harus dijalankan, ada akunting, manajemen di situ kan. Betul. Harusnya lebih pelatihannya itu ya berbasis kompetensi itu. Bukan kita agenda militeran gitu. Jadi lebih baik sebenarnya ya para manajer-manajer koperasi ya dikumpulkan terus dilatih secara akuntansi sehingga memang benar-benar pengelolaan anggaran itu betul-betul tidak ada kebocoran. Karena yang kita pakai kan ini dana desa. Yang desa sebelumnya mempunyai anggaran untuk pembangunan, hari ini dikonsentrasikan untuk koperasi begitu. Itu retret ya. Retreat ya. Retret. Itu sebenarnya tujuan akhirnya untuk Komcat kan? Bukan ya? Ya Bukan Untuk mendisiplinkan kali Bang. bukan, itu sebenarnya komisaris cadangan gitu. Itu jadi komisaris cadangan. Terus aku juga dengar terkait lokasinya yang kurang tepat ya. Ada di depan kuburan bahkan ada Ada yang tengah hutan. Oh iya ada yang Betul. di gunung-gunung itu loh. Iya betul. Koperasi
desa itu Jadi- ada yang di tengah kuburan. Jadi kita melihat nih ya, kayak agenda ini dikejar target gitu. Bener-bener. Sehari semalam kayak membangun Candi Borobudur. Mm. Harus sesuai target. Padahal kalau kita melihat ya, memang salah satu syarat untuk KDM koperasi itu kan, kalau tidak salah saya itu 1000 meter itu dibutuhkan untuk lahan koperasi. Maka agak aneh ketika ada koperasi di tengah hutan, di kuburan, apa produktivitas yang akan berjalan begitu. Maka ini kalau kita melihat ya asal jadi. Tanah Gitu. desa apa, kekayaan desa Ya. tanahnya itu ya di situ, di kuburan itu. Yang di plot situ gitu. Ya. Hmm. Tapi kalau melihat dari apa abang-abang berdua nih, Bang Pater sama Bang Dedi, kondisi apa ya, kondisi aktivis kita bagaimana, maksudnya kan saat ini kan kondisi bangsa saat ini, kalau Ya. kalian berdua melihat kondisi aktivis ini bagaimana gitu ya? Apakah hari ini kondisi aktivis masih bisa digerakkan, nalarnya, ideologinya masih bisa dihidupkan, atau sudah banyak mahasiswa yang Di dalam apatis, ya Ya. udahlah, 886 begitu. ya gimana mengkoordinir adik-adiknya yang di bawah untuk aksi kemarin itu dari Bang Patra? Iya. Setiap langkah, setiap menyampaikan kritik dan saran tentunya harus dilandasi oleh kajian yang komprehensif atau kajian-kajian yang konstruktif. Iya. Jangan sampai gerakan mahasiswa ini menjadi gerakan yang FOMO, kalau bahasa Gen Z ini Iya. kan, ikut-ikutan, hanya melihat sebuah berita tapi tidak mengkaji dan sebagainya, sehingga gerakan-gerakan mahasiswa harapannya tidak ada lagi gerakan yang FOMO, tapi mereka benar-benar menggunakan apa ya, intelektual mahasiswanya. Mahasiswa sudah pasti sebagai fungsi, sebagai mitra kritis pemerintah, dalam artian setiap gerakannya harus mempunyai tuntutan yang jelas, kajian yang jelas. Maka ini kita akan bisa apa ya, ibaratnya mahasiswa yang katanya adalah pertahanan terakhir idealisme itu akan masih kita pergunakan sebagaimana mestinya, kira-kira seperti itu. Dari turun aksi kemarin tuh mungkin ada adik-adik yang di cabang yang terkena apa, mungkin ditangkap atau mungkin masuk ke Oh iya kemarin kan juga diamankan atau gimana? iya, Ada laporan seperti itu nggak ke Ada DPP? di beberapa daerah ada yang beberapa, bahkan kemarin terakhir Jakarta Timur sampai masuk ke rumah sakit dan sebagainya. kenapa itu? Kita pun ya mungkin dinamika di lapangan ada panas dan sebagainya, akhirnya teman-teman masuk ke rumah sakit. Tapi di sini DPP GMNI juga membuka bantuan hukum apabila ada kader-kader GMNI yang mengalami representatif dari aparat dan sebagainya. Apabila ada yang bermasalah terkait hukum, kita DPP GMNI siap membantu agar kawan-kawan bisa secara ininya bisa bebas, atau bahkan yang masuk rumah sakit kemarin kita bisa bantu, misalnya ada kesulitan apa dan kendala apa kita bantu. Jadi dijaminkan, makanya jangan takut ya di lapangan. Ya? Dijaminkan, makanya jangan takut. Dari teman-teman PMI bagaimana? Apakah ada kader yang takut nanti di jalan kena represif dari Aparat gitu. gitu? Ada nggak sih yang kader aktivis sekarang yang seperti itu? Jadi kalau kader PMI itu malah menunggu instruksi dari kita turun. Oh, malah Malah itu yang ditunggu dari sahabat-sahabat seluruh Indonesia saat kita konsolidasi. Tapi tetap pada prinsipnya atas arahan Ketua Umum kemarin bahwa kita menggelar aksi ini adalah aksi damai. Dalam arti aksi damai ini kita mengutamakan bagaimana negara kita ini tetap utuh, jangan sampai ditunggangi. Maka arahannya kemarin instruksi ke daerah dan wilayah, jangan sampai ada sahabat-sahabat kita yang membawa sajam, bom molotov, yang bertindak di luar norma agama dan kesusilaan. Itu yang menjadi catatan penting. Nah, kalau kemarin saya baru dapat kabar semalam, sahabat-sahabat kita di PCPMI Mataram itu benturan dengan aparat kepolisian. Nah, kita mengutuk kepada aparat kepolisian yang bertugas yang melakukan tindakan represif itu, bahwa seyogyanya kita turun itu ingin menyampaikan secara damai tuntutan kita itu agar sampai begitu. Tapi dengan tindakan-tindakan represif itu ya kita sangat mengutuk itu. Nah, kita minta memang Kapolri harus mengevaluasi di setiap
setiap Kapolda, setiap Kapolres yang memang hari ini coba memicu kemarahan publik. Kalau kita melihat kalau ini terjadi di seluruh daerah, ini sama saja reformasi polisi itu ya tidak ada artinya begitu. Budaya kepolisian masih seperti itu. Nah, secara perangkat LBHP BPMI itu sudah menyiapkan itu, bahwa ketika ada kader kita yang ditangkap atau kader kita yang terluka, dari LBHP BPMI siap mengawal itu begitu. Ya, jadi biar tetap aman ya di Iya. jalan-jalan. Iya. Satu lagi terkait aksi demo nih. Misal kalau yang tadi Bang Yahya katakan ini tidak didengarkan oleh pemerintah dan tetap ada aksi turun-turun. Ya. Jika kondisi ini tetap berlanjut dengan kondisi Indonesia yang mungkin nantinya agak masih stagnan atau bahkan terpuruk, Ya. akankah kejadian seperti tahun lalu di 2025 di bulan Agustus sampai September, Ya. ada aksi rusuh juga kan sampai membakar fasilitas yang ada di Jakarta di beberapa titik. Apakah hal itu juga akan terjadi ke depannya? Kalau misal kondisinya tetap seperti ini, dari Bang Patra dulu mungkin. Ya, jelas ke depan ini sama-sama kita sebagai aktivis, sebagai mahasiswa, apalagi di DPP GMNI, siap menjadi garda terdepan untuk mengawal seluruh kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Dan apabila ada kebijakan-kebijakan yang memang melembar atau tidak berpihak kepada rakyat, tentu kita bisa melakukan kritik dan saran, bisa melalui dialog, bisa melalui judicial review secara konstitusi, bisa melakukan aksi-aksi yang sesuai dengan aturan konstitusi. Tapi jikalau aksi dilakukan dengan anarkisme, kami di DPP GMNI pun menolak tindakan-tindakan anarkisme yang bisa merusak fasilitas dan sebagainya, karena ini justru merugikan kita. Khawatir kita dengan adanya kejadian-kejadian anarkisme akhirnya ditunggangi dan sebagainya. Maka saya berpesan pada semua kader GMNI tetap lakukan aksi secara damai agar substansi, agar pemikiran kajian kita bisa diterima oleh pemangku kebijakan. Kira-kira seperti itu. Ini kita masuk ke yang ini sedikit tapi mendalam sebenarnya, melihat potret pendidikan kita gitu. Di satu sisi memang kita lihat potret pendidikan kita memang ya baik itu dari fasilitas, tenaga pengajar, itu memang kita di daerah itu memang kan sangat inilah, baik fasilitasnya tidak terjangkau, kemudian ya kekurangan guru dan lain-lain sebagainya, bahkan kekurangan anggaran apa dan lain di satu sisi. Dan di sisi lain juga program-program ini juga menghambat bagaimana kawan-kawan yang tadi sudah disampaikan bahwa ada nantinya pemotongan atau pemangkasan dari rekrutmen PPK gitu. Nah itu kan sangat mengganggu gitu. Nah menurut kawan-kawan berdua ini punya pengalaman nggak terkait dengan potret pendidikan kita di daerah lah ya? Ya. Coba Dedi. Ya, salah satu tuntutan utama kita sebenarnya saat aksi, bagaimana kalau kita melihat konsentrasi pendidikan kita ini mulai kehilangan arah, bahwa kita lebih terfokus seperti pendidikan tuh hanya makan-makan. Ini yang sekiranya memang perlu menjadi evaluasi total kita. Bagaimana kalau kita melihat di tahun 2026 itu ada 237.000 guru honorer yang terancam nasibnya. Dan hampir mayoritas para guru-guru honorer itu masih menerima gaji upah itu 2 juta ke bawah sampai 150.000. Itu di daerah mana tuh? Itu di daerah kepulauan. Yang pernah punya pengalaman itu? Punya. Jadi kader PMI itu lebih banyak yang menjadi guru. Kader PMI. Menyuarakan kadernya sendiri kalau Ya, ini itu namanya, bagian dari suara kader yang kita coba serap begitu. Abang tolong dong bang, ini kita ini daerah kondisinya begini. Tapi terlepas dari itu, bahwa hari ini kita bisa berbicara, kita bisa menulis, itu tidak terlepas dari jasa-jasa guru-guru kita. Bahwa kita tidak boleh membebani para guru dengan persoalan kesejahteraan. Para guru bingung dengan gaji 150.000, 300.000, bahwa dia harus mengabdi untuk negara, tapi negara tidak
berupaya untuk mensejahterakan para guru. Saya melihat kemarin dari data OJK, ternyata hampir 40% para guru itu terlibat pinjol. Itu yang membuktikan bahwa guru kita secara ekonomi itu sangat jauh. Ada ketimpangan struktural yang kita melihat. Dengan beban yang besar bahwa mereka adalah guru-guru bangsa hari ini. Tapi kita melihat sampai hari ini kesejahteraan mereka masih jauh. Nah, maka kita sorot kemarin Presiden hadir di Konbes NU. Beliau menyampaikan persoalan guru. Anggarannya nggak ada. Kita banyak bocor, mengalami kebocor. Bukan itu yang kita mau. Bagaimana 237.000 bahwa di tahun 2026 itu akan pemangkasan dan sebagian besar itu adalah dana digunakan 30% itu dana belanja daerah. Ini kan berpotensi akan Efisiensi ya. hilang. Nasib mereka kemana begitu. Maka penting sebenarnya tidak, kita ada anggaran kok. Kita MBG bisa 268 triliun. Kalau kita hitung dengan gaji 5 juta para guru-guru honorer atau diangkat menjadi P3K dengan 237.000 itu, negara hanya habis 1 tahun itu sekitar 14 atau 20 triliun. Saya lupa. Hanya sekitar 1 triliunan Untuk kesejahteraan untuk guru. 5 juta saja. Dan ini perlu kita meningkatkan 2026 ini, bagaimana para guru ini bisa dibantu kompetensi. Kalau kita lihat kan hari ini guru sangat sulit menjadi guru ASN itu. Dengan adanya sertifikasi guru dan lain-lain, sehingga ini menghambat bagaimana para guru itu berkarir begitu. Nah, saya kira kalau konsentrasi pemerintah konsen terhadap kebijakan populis mensejahterakan guru, ini secara tidak langsung memberikan semangat kepada para guru bahwa setiap guru yang dilempar di daerah-daerah pelosok itu mereka berani begitu. Saya kira demikian. Apa mungkin karena jumlah gurunya sudah terlalu banyak, akhirnya anggarannya tidak mampu? Ya. Atau karena jurusan keguruan kan juga mencetak banyak tuh sarjana-sarjananya, akhirnya ya cuma jadi honorer aja. Jadi kalau kita melihat total keseluruhan data guru ini kan 3 juta. 3 juta guru yang sudah masuk, mau itu di madrasah dan lain-lain. Tapi masih ada sekitar 200.000 lagi persoalan yang sebenarnya ini bisa dituntaskan begitu. Kalau persoalan anggaran, ya anggaran yang paling tepat itu ketika masyarakat ataupun para guru ini yang sudah lama berpuluh-puluh tahun ini yang belum mengalami perubahan. Ini ketika para guru ini kan butuh tangan dinginnya Presiden hari ini. Bagaimana melihat, oh ternyata guru kita masih ada yang melarat. Bahkan ada yang 150.000 dia harus melewati sungai, melewati sampah, betul, dan itu habis ditransportasi begitu. Ini kita butuh sebenarnya hati nurani Presiden menyentuh itu begitu. Kalau Bang Patra punya Jadi ini nggak pengalaman tentang guru nih kan? Jadi kalau saya melihat pendidikan hari ini ya, pemerintah ini hanya fokus di kurikulum saja, tapi tidak berusaha bagaimana mensejahterakan kaum guru itunya sendiri. Kita lihat kalau sekarang guru honorer masih banyak yang bahkan tidak digaji, bahkan gajinya ada yang 500.000 sebulan, 700.000 sebulan. Ya inilah yang harus dipikirkan oleh pemerintah, bagaimananya untuk mensejahterakan guru. Oke, kurikulum kita bagus, tiap tahun dirubah. Tapi jangan hanya kurikulum saja yang dirubah, kesejahteraan guru pun harus dirubah, harus berjalan dengan sendirinya. Guru harus menjadi ibaratnya pondasi utama untuk memperbaiki SDM kita, yang kata pemerintah menuju Indonesia 2045. Bayangkan, kalau gurunya saja tidak sejahtera, bahaya. Nanti bagaimana peserta didik itu? Bahkan yang paling khawatirkan kayak kemarin-kemarin ada beberapa guru demo dan sebagainya. Bayangkan kalau guru tidak sejahtera atau satu hari tidak mengajar, generasi muda kita akan hancur ke depan. Maka dari itu pemerintah harus sudah seharusnya mensejahterakan kaum guru itu sendiri. Terutama ada yang kaum honorer, ada yang P3K, harus diberi kejelasan. Kira-kira. Jadi saya mau menambahkan sedikit, Bung. Jadi saya meralat tadi bahwa dengan 237.000 itu negara hanya mengeluarkan 14 triliun. 14 triliun. 14 triliun.
kita kembalikan dengan paradoksnya bagaimana motor-motor MBG itu. Iya. Bahwa dengan anggaran puluhan triliun itu bisa jadi. Ini kan tentang bagaimana apa yang menjadi prioritasnya presiden. Proyek kah? Sumber daya manusia kah? Karena kita sedang menyongsong hari ini 2045. Kita menyongsong bagaimana umur-umur produktif anak bangsa hari ini sedang menuju itu. Ketika presiden hari ini gagal mempersiapkan infrastruktur SDM para pemuda hari ini, ya benar saja. Jangan-jangan 2030 kita memang bubar. Karena konsentrasi kita tidak di situ, pemberdayaan sumber daya manusia. Bahwa memang benar lapangan pekerjaan dibuka melalui MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Namun lapangan pekerjaan hari ini yang dijanjikan 10 juta itu belum terrealisasi. Maka ini penting memang menjadi, saya mengajak bahwa asta cita presiden itu tidak hanya persoalan lain, tapi bagaimana melibatkan peran pemuda, melibatkan bagaimana pemuda ke depan, ini yang menjadi penting. Bahwa presiden harus sadar bahwa pemuda hari ini adalah masa depan Indonesia ke depan. Pemimpin masa depan gitu. Nah, dan terakhir ya saya kembali lagi, saya akan mengkritisi presiden ketika presiden tidak berani, tidak mau untuk berdialog dengan mahasiswa. Sebelum presiden, para DPR, menteri Iya. dulu Iya. Bang. Itu Sebelum presiden. bebas. Tapi kalau kita melihat Mau ya, dulu. para media, para organisasi kemasyarakatan itu sudah. Tapi kenapa kita, salah satu tadi yang Mbak sampaikan, ini akan gerakan ke depan ini akan semakin memanas. Gimana solusinya? Salah satu solusinya ajak dialog kita. Ajak dialog masyarakat. Bahwa kita struktur nasional hari ini, ada Bung dari GMNI, bahwa kita ini bisa menyampaikan sampai tingkat kampus. Bahwa oh ini loh, hari ini kan kita mengalami misinformasi media itu sangat luar biasa. Kalau ini tidak kita maksimalkan, ini akan menjadi potensi perpecahan. Bahwa kita sangat sepakat dengan Bung Gemen bahwa persatuan itu nomor satu, karena itu asas Pancasila kita yang harus kita jaga. Bahwa ketika negara ini hancur, ya kita semua hancur jadi bangsa begitu. Jadi kalau tidak sampai saat ini dan tidak dipanggil, Ya. bukan tidak dipanggil ya, maksudnya tidak ada dialog. Ya. Tidak dialog berarti ya kacau lah ya. Tidak kacau juga. Abang ini memang juga ya. gosip ya. Jadi tidak kacau. Jadi kita tetap berjuang dengan caranya kita. Iya. Yang paling terpenting adalah bagaimana kita kubul waton minal iman. Itu yang menjadi prinsip kami di PMI, bahwa bentuk cara kami mengkritisi pemerintah secara konstruktif itu bagian kecintaan kita mahasiswa hari ini. Itu yang harus presiden memahami, bahwa kalangan mahasiswa hari ini bukan kontra dengan presiden. Ayo aja kita dialog, ayo kita pikiri bangsa ini bersama-sama. Karena kalau kita melihat sekeliling presiden ini penjilat semua, bukan sebagai pemikir. Ini yang menjadi presiden hari ini tuh ya kebingungan juga. Karena semua yang berani mengkritisi presiden hari ini siapa kalau bukan mahasiswa dengan rakyat gitu. Kalau Bang Deddy diajak dialog, jangan lupa ajak Bang Patra juga. Oh, Iya. siap. Pasti Itu lebih tentu kalau Dan ngomong gimana yang lain. Oke, terakhir nih dari masing-masingnya, apa rekomendasinya untuk presiden, pemerintah ke depan dengan kebijakan mereka masing-masing? Ya. Boleh dari Bang Patra dulu. Ya, harapannya tuntutan yang kemarin yang telah kita sampaikan melalui forum dialog, forum konversi pers dari DPP Gemen ini bisa disampaikan. Pemerintah tidak hanya melihat saja atau ini, tapi mengimplementasikan nilai-nilai yang telah atau kajian-kajian untuk memperbaiki program-program terutama MBG, KDMP dan sebagainya. Dan DPP GMNI selalu menyerukan bagaimana di tengah situasi dinamika yang terjadi saat ini, persatuan nasional dan gotong royong lah yang akan menjadi kunci. Karena untuk membangun sebuah bangsa diperlukan semua komponen atau semua elemen, bukan hanya dari pemerintah tapi juga mitra kritis dari mahasiswa itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Oh, pidatonya bagus ya. Selalu berapi-api. Bang Deddy? Ya, tadi saya ada kelupaan. Salah satu bagian dari rekomendasi kita, yang pertama, kita melihat bahwa presiden hari ini sedang berupaya bagaimana mengimplementasikan pasal 33 itu. Nah, itu memang harus kita kawal. Tidak hanya gagasan tapi dengan pelaksanaannya. Tentu dengan rekomendasi dari 5 tuntutan kita itu, yang pertama, bagaimana hari ini perspektifnya pemerintah
pemerintah mendorong ketahanan pangan. Tapi itu bagian dari yang menurut kita itu sangat keliru. Karena kalau hanya ketahanan pangan, oke kita surplus beras selama 3 bulan. Tapi faktanya ternyata kita masih melakukan impor mentah, bahan mentah. Kedelai kita masih mengambil Iya. dari Amerika, dari Kanada. Hampir 90% bahan mentah kita itu impor dari luar. Maka kita mendorong bahwa paradigma pertanian kita, kedaulatan ekonomi kita adalah kedaulatan ekonomi, kedaulatan pangan. Itu yang menjadi penting. Bagaimana ketika orientasinya adalah kedaulatan pangan, petani kita bisa didorong terus produksinya, petani bisa lebih dilibatkan, dan kesejahteraan petani itu sangat mungkin begitu. Terus terkait dengan kabinet hari ini yang kabinet paling tidak efektif kalau menurut kita, karena sudah ada beberapa kementerian yang membidangi, utusan presiden yang setingkat menteri sudah ada 10, bagian ekonomi lain-lain, dan itu menurut kita sangat tidak efektif. Nah, kita berharap bahwa setiap pos-pos strategis ini Pak Prabowo bisa mempertimbangkan tidak hanya pertimbangan politis, tapi mempertimbangkan bagaimana pertanggungjawaban di setiap pos-pos strategis. Karena hari ini Dadan ditangkap itu sebenarnya menampar wajah presiden. Nah, itu yang kita tidak mau, makanya presiden harus mengevaluasi itu. Terus terkait dengan kepercayaan publik, dengan penurunan kepercayaan publik pada kabinet Prabowo Gibran hari ini, kita harapkan bahwa ya kembalilah dengan dasar konsep kita secara Islam, bagaimana menjadi pemimpin yang sejati, pemimpin yang amanah, dapat dipercaya, bagaimana apa yang diucapkan Pak Prabowo di setiap pidatonya itu menjadi realisasi di lapangan. Bahwa sebenarnya kan ucapan pidato presiden itu adalah instruksi yang tidak tersurat. Maka kalau kita melihat setiap pidato presiden itu sangat bagus, menegaskan bahwa korupsi akan dikejar sampai Antartika, tapi pelaksanaan itu yang harus menjadi sorotan begitu. Dan harapan kita presiden lebih banyak kunjungan ke dalam negeri, daerah-daerah pelosok, ketimbang beliau dengan situasi ekonomi politik global hari ini memang perlu kunjungan ke luar negeri, tapi beliau harus mencium keringat rakyat hari ini. Beliau harus mencium keringat para petani, mendengar keluh kesahnya. Karena hanya masyarakat hari ini yang berani ngomong ke presiden begitu. Terus terkait dengan MBG, kita harus meriset kembali MBG ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat, bukan keinginan presiden. Bahwa masyarakat membutuhkan, oke, yang teriak hari ini masyarakat membutuhkan makanan di wilayah 3T. Banyak yang demo bahwa kami ingin juga merasakan program manfaat presiden. Harusnya itu yang dikonsentrasikan, diprioritaskan, ketimbang kita hanya mengejar secara kuantitas, tapi secara kualitas ini kita tidak ada. Nah, maka anggaran itu ketika di rebudgeting tadi yang disampaikan Bung Gemeni, itu harus menjadi prioritas juga, bahwa pos-pos anggaran ini tidak bocor begitu. Terus dengan koperasi desa harus menjadi rekomendasi kita, harus di riset ulang. Kalau memang tidak mau pemerintah membubarkan, kita masih memiliki BUMDes. Seyogyanya pemerintah itu harus mendorong BUMDes itu. Jadi tidak ada duplikasi badan usaha desa begitu. Nah, kita inginkan terakhir adalah kesejahteraan guru. Bahwa guru hari ini masih menjerit, demo selalu demo tapi tidak pernah didengarkan. Mereka adalah bagian pintu garda keilmuan di bangsa ini, mereka pondasi. Tentu presiden harus mempercepat bagaimana kesejahteraan guru. Makanya 5 juta minimal gaji guru itu sangat memungkinkan menurut kita. Terus bagaimana percepatan sertifikasi itu, saya kira ini perlu dievaluasi. Jangan sampai ini sertifikasi itu jadi menghambat para guru-guru untuk melanjutkan jenjang karirnya begitu. Terus rekomendasi yang terakhir, ya presiden harus mendengarkan setiap dari aspirasi dari kalangan mahasiswa. Ajak dialog kita siap begitu. Kira demikian. Ya itu ya, tadi sudah kita kulas dari kebijakan sampai pada tataran implementasi gitu kan. Jadi mungkin ini persoalan waktu, kita
sudah pada penghujung, jadi kita ya semua udah dibahas di sini sebenarnya Oh, tadi. oke. Tuntutannya juga sudah secara terperinci disampaikan gitu. Jadi ini sudah selesai sebenarnya kita bahas tentang masalah koperasi desa, MBG sampai dengan kesejahteraan guru Hmm. gitu. Jadi kita juga mengucapkan banyak terima kasih kepada uh, PBPMI kemudian diwakili oleh Bang Dede Wahyudi Hasibuan, kemudian juga dengan kedatangan dari kawan-kawan Siap. PPKM ini Bang Patra Dewa, Sekjen ya, Sekjen. Sekjen sudah bersama kami di sini perihal dengan aspirasinya untuk bagaimana kebijakan itu tepat sasaran kepada masyarakat. Pada Ya. akhirnya ya semua bisa merasakan apa kebijakan itu ya. Ya itu tadi. Baik, sahabat resonansi, tadi wawancara kita dengan perwakilan dari PBPMI dan juga GMI perihal persoalan bangsa saat ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kehadiran di sini memberikan kami insight. Terima kasih sudah hadir di resonansi. Saya Yahya, Saya Berlian. resonansi Kupas tuntas tanpa tanpa keras-keras. keras-keras. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Oke. Terima kasih ya.